Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pratiwi dengan NPM 20150610061. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari sistem operasi. Nah, sebelumnya di sini ada daftar isi dari penjelasan saya. Yang pertama di sini ada definisi dan fungsi dari sistem operasi. Yang kedua ada sejarah dan tipe-tipe dari sistem operasi. Yang ketiga ada sistem operasi mainframe dan mikrokomputer. Lalu yang keempat itu ada komponen dari sistem operasi. Dan yang kelima itu adalah contoh-contoh dari sistem operasi. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam definisi dan fungsi sistem operasi. Apa itu operating system atau sistem operasi? Sistem operasi yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah operating system atau disingkat OS, itu adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat lunak. Sebelum adanya sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer itu dengan menggunakan sinyal analog atau sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, saat ini terdapat berbagai macam sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Ada berbagai macam contoh-contoh dari sistem operasi. Yang paling banyak di dunia yang digunakan itu adalah sistem operasi Windows. Lalu selanjutnya ada Linux. Lalu ada lagi Ubuntu. Ubuntu ini merupakan turunan dari sistem operasi Linux. Lalu ada macOS dan iOS, ini terdapat di dalam hardware iPhone atau Apple, brand Apple. Lalu selanjutnya ada Android yang dapat ditemukan di berbagai smartphone. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang diagram dari sistem operasi. Yang pertama, ketika kita mempunyai sebuah komputer hardware yang berupa CPU, memori atau input-output device. Nah, ini tuh mewadahi operating system. Nah, operating system ini akan menjalankan sistem atau sistem program dan aplikasi-aplikasi program yang terdapat di dalam komputer hardware. Nah, sistem program dapat memodifikasi dan memberikan perintah langsung kepada komputer atau komputer hardware, di mana operating system ini merupakan bagian dari sistem program. Lalu kemudian ada program aplikasi. Program aplikasi ini digunakan untuk menjalankan fungsi dari komputer hardware yang secara spesifik. Misalnya seperti word processor. Contohnya itu adalah Microsoft Word, digunakan untuk pengolahan dokumen. Lalu kemudian ada Microsoft Excel sebagai bagian dari spreadsheet, lalu digunakan untuk pengolahan tabel dan aritmatika atau juga logik. Lalu kemudian ada C++ dan Java sebagai bagian dari compilers untuk menulis kode program. Lalu kemudian ada text editor, ini seperti notepad atau wordpad, digunakan untuk menulis dan memodifikasi teks. Berikutnya ada web browser, itu seperti Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, dan lain sebagainya. Nah, program aplikasi ini diakses langsung oleh user 1, user 2, user 3 dan banyak user sampai user ke n. Dengan adanya sistem operasi, maka sebuah program aplikasi ini tidak harus dilengkapi dengan perkodaan langsung untuk mengakses si komputer hardware ini, karena sistem operasi ini akan langsung membantu program aplikasi untuk mengakses komputer hardware, seperti memberikan ruang memori, alokasi memori, juga memberikan kelancaran pada akses input dan output.
Lalu selanjutnya ada tujuan dari sistem operasi. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengontrol eksekusi program, aplikasi, dan juga sebagai interface antara pengguna komputer dan hardware komputer. Namun, sistem operasi ini juga memiliki 3 tujuan dasar. Yang pertama itu ada efisiensi, memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang sangat efisien. Lalu ada kemudahan, di mana sistem operasi ini dapat membuat komputer lebih mudah dipakai dan lebih mudah dimengerti oleh user. Lalu kemampuan berevolusi. Sistem operasi ini juga disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan beberapa fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Nah, fungsi dari sistem operasi itu ada 8. Yang pertama, resource manager, itu dia fungsinya untuk mengalokasikan sumber daya hardware seperti CPU, printer, disk drive, dan perangkat lainnya. Lalu yang kedua ada koordinator, dia itu menyediakan fasilitas yang kompleks sehingga mudah diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga itu ada interface atau antarmuka sebagai perantara antara pengguna atau user dengan hardware. Lalu yang keempat ada guardian, menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberi pengawasan pada pembacaan atau penulisan atau juga eksekusi data dan program. Yang kelima itu ada gatekeeper, itu mengendalikan siapa saja yang berhak masuk atau log ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan setelah login ke dalam sistem tersebut. Yang keenam itu ada optimizer, itu menjadwal pemasukan atau input oleh pengguna, menjadwal juga pengaksesan basis data, proses komunikasi, dan pengeluaran atau output untuk meningkatkan sumber daya atau kegunaan dari si komputer. Lalu yang selanjutnya ada accountant, yaitu mengatur waktu dari CPU atau yang biasa disebut sebagai CPU time. Mengatur juga penggunaan memori, pemanggilan perangkat input-output, disk storage, dan waktu untuk koneksi ke terminal. Lalu yang terakhir itu ada server untuk menyediakan layanan yang sering dibutuhkan pengguna, baik secara eksplisit maupun implisit seperti mekanisme akses file. Lalu selanjutnya ini adalah requirement dari sistem operasi modern, di mana dia bisa ciri-ciri dari sistem operasi modern itu dia adalah multi-user atau dua atau lebih user dapat bekerja sama untuk saling berbagi sumber daya. Dia bisa multitasking, sistem operasi dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi user. Multiprocessing, sistem operasi dapat menggunakan lebih dari satu CPU. Multi-threading, yaitu setiap program dapat dipecah ke dalam thread untuk dapat dijalankan secara terpisah atau paralel oleh sistem operasi. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang sejarah dan tipe dari sistem operasi. Sejarah dari sistem operasi. Nah, ini adalah sejarah dari ditemukannya sistem operasi. Yang pertama ada di komputer generasi pertama di tahun 1945 sampai 1955. Di mana komputer di generasi pertama ini dia tuh memiliki kualifikasi sistem komunikasi elektronik sebagai pengganti sistem komunikasi mekanik. Dia tuh belum ada sistem operasi, maka sistem komputernya itu diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Nah, komputer generasi pertama ini belum menggunakan sistem operasi. Ini adalah contoh dari gambar komputer generasi pertama yang belum memakai sistem operasi. Lalu ada komputer generasi kedua tahun 1955 sampai tahun 1965. Dia itu menggunakan sistem batch processing system
yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Komputer generasi kedua belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi itu telah ada. Contohnya itu adalah fungsi sistem operasi FMS atau Food Train Monitor System dan IBS-YS. Ini adalah contoh komputer generasi kedua yang menggunakan IBS-YS. Nah, komputer generasi kedua juga merupakan memakai bahasa pemrograman Fortran berupa punch card. Dalam kata lain ini adalah kartu berlubang. Ini adalah contoh dari punch card. Nah, teknologi yang digunakan itu adalah batch system FMS, merupakan job yang mengerjakan tugas dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Lalu sistem komputernya juga belum dilengkapi oleh sistem operasi, tapi fungsi dari sistem operasinya itu sudah ada, seperti yang tadi itu adalah FMS dan IBS-YS. Lalu komputer generasi ketiga pada tahun 1965 dan sampai 1980, sistem operasi ini mulai dikembangkan untuk melayani banyak pemakai. Nah, user itu sangat interaktif, berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Sistem operasi juga mulai menjadi multi-user atau digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Dan juga bisa multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Ini adalah contoh dari gambar komputer generasi ketiga. Nah, selanjutnya ada generasi keempat pasca 1980-an. Nah, sistem operasi dari komputer generasi keempat ini dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Lalu pengguna juga telah dinyamankan dengan GUI atau Graphical User Interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat mudah dan nyaman. Di era komputer terbesar, komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah dengan banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Lalu di sini ada perkembangan sistem operasi. Di sini ada versi dari sistem operasi Windows. Nah, di 16 bit yang berjalan di atas sistem operasi DOS, ini ada pada bulan November 1985. Windows itu pertama kali adalah Windows versi 1.0. Lalu pada tahun 1987 berkembang lagi versinya menjadi Windows 2.0. Nah, pada bulan Mei 3.0, pada bulan Agustus tahun 1992 3.1, pada bulan Oktober itu berkembang tapi dia forward group. Nah, pada bulan November tahun 1993 Windows ini menjadi berkembang, versinya menjadi 3.11. Pada bulan Agustus 1993 menjadi Windows 95 namanya. Pada bulan Juni 1998 Windows versi 98. Lalu pada 5 Mei 1999 menjadi Windows 98 SE atau Second Edition. Lalu pada 19 Juni tahun 2000 itu menjadi Millennium Edition. Itu tadi untuk yang Windows hibrida atau 16 atau 32 bit. Jadi hybrid gitu ya. Lalu untuk Windows yang berbasis kernel atau network, Windows NT, ini pertama kali itu adalah NT 3.1. Lalu 3.5 berkembang lagi menjadi 3.51, berkembang lagi menjadi Windows 2000. Nah, ini versinya itu 5.0.2195, lalu menjadi Windows XP. Nah, terus berkembang lagi menjadi Windows Server 2003, lalu berkembang lagi menjadi Windows Vista. Ini versi 6.0 build 6000. Lalu menjadi Windows Home Server, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2008 R2 dan Windows 8, dan yang terakhir ada Windows 10. Dan yang tahun kemarin itu ada Windows 11. Tahun ini ada Windows 11. Nah, sejarah perkembangan icon dari sistem operasi Windows. Yang pertama ini tahun 1985 itu iconnya seperti ini. Ini tahun 1982. Tahun 1995 tidak jauh berbeda, cuman ini hanya dimiringkan saja. Windows XP tahun 2001, XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 hingga Windows 10. Dan yang sekarang ada versi Linux. Ini adalah versi Linux distro timeline perkembangan dari Linux. Nah, di sini dari GNU atau Linux, misalnya nih ada versi Debian. Nah, Debian ini berkembang menjadi versi Corel, versi Progeny, versi Libranet, versi Storm. Lalu ini juga ada misalnya versi dari misalnya Rock Linux. Nah, Rock Linux ini tidak berkembang ya ternyata. Lalu misalnya ada versi dari versi Windows, dari versi Debian menjadi Windows, dan Windows menjadi Linspire, menjadi FreeSpire. Nah, ini ada kembangan dari Debian, Ubuntu dan Subuntu, terus ada Kubuntu, ada Edubuntu, lalu dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Selanjutnya ada tipe-tipe sistem operasi. Yang pertama itu ada standalone atau sistem operasi client. Nah, standalone ini adalah sistem operasi yang merupakan sistem operasinya itu lengkap, yang bertugas di dalam komputer desktop maupun perangkat komputer yang bergerak. Nah, beberapa sistem dari operasi ini juga dikenal dengan sistem operasi client, sebab sistem operasi ini tuh bisa bekerja sama dengan sistem operasi jaringan. Nah, sistem operasi ini bisa bekerja dengan jaringan maupun tanpa jaringan sekalipun. Karena pada dasarnya sistem operasi standalone ini disertakan dengan kemampuan terhadap jaringan, sehingga akan memungkinkan user untuk membuat jaringan. Nah, lalu yang kedua ada jaringan, yaitu dia itu mendukung sebuah jaringan. Artinya berarti sistem operasi jaringan ini merupakan sebuah sistem operasi yang dibikin secara khusus atau dibuat secara khusus guna mendukung sebuah jaringan. Atau pada umumnya sistem operasi ini ada di dalam suatu server di sebuah komputer. Lalu selanjutnya ada embedded atau yang ditanam di dalam smartphone. Ini sistem operasi yang umumnya ada di dalam komputer mini seperti smartphone. Sistem operasi ini ditanam pada chip ROM pada komputer mini. Lalu selanjutnya ada live CD atau CD-ROM atau hard disk. Nah, sistem operasi live CD itu sebuah sistem yang bisa dijalankan dengan memakai CD-ROM atau tanpa memakai sistem operasi memakai sistem operasi yang disimpan dalam hard disk. Nah, pada mulanya sistem operasi ini terbuat dari sistem operasi standalone, cuma fungsinya ini diminimalkan sehingga dijalankan dengan menggunakan piringan DVD atau juga bisa dengan USB. Nah, tipe sistem operasi itu memiliki tujuan khusus. Sistem operasi ini dibuat secara khusus untuk tujuan dari skala kecil hingga sistem operasi dengan skala besar. Lalu selanjutnya ada sistem operasi mainframe dan mikrokomputer. Sistem operasi mainframe itu dalam bahasa Indonesianya itu adalah komputer bingkai utama atau komputer kerangka utama. Yang pertama kita mengenali apa artinya itu mainframe. Mainframe atau komputer bingkai utama atau biasa yang disebut juga sebagai komputer kerangka utama itu adalah komputer besar. Nih, seperti gambar di samping yang digunakan untuk memproses data dan aplikasi yang besar. Nah, mainframe ini tidak sekuat superkomputer tapi tetap memiliki komponen yang cukup
mahal dan banyak perusahaan dan juga banyak perusahaan besar dan organisasi pemerintahan yang menggunakan mainframe ini untuk menjalankan operasi bisnis mereka. Nah, komputer mainframe juga dapat ditampung di kamar ber-AC yang besarnya karena yang besarnya itu cukup lumayan ya karena ukurannya juga lumayan besar. Jika superkomputer itu adalah komputer cepat dan kapasitas penyimpanan data yang besar, maka sebenarnya mainframe ini juga dapat memproses dan menyimpan sejumlah data yang besar juga. Biasanya ini dimiliki oleh bank, lembaga pendidikan, dan perusahaan asuransi yang menggunakan komputer mainframe untuk menyimpan data tentang pelanggan mereka, siswa-siswa, itu biasa di lembaga pendidikan dan pemegang polis asuransi. Selanjutnya, ada sistem operasi mikrokomputer. Nah, mikrokomputer itu adalah sebuah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utama, dikenal sebagai personal computer atau PC, atau biasa disebut sebagai small business computer. Nah, muncul pertama kali dengan ukuran 4 bit, 8 bit, atau juga bisa 16 bit dan hanya dapat digunakan oleh satu orang atau satu user saja. Jenis-jenis mikrokomputer itu ada Altera 8800, ini banyak ya, Apple 12, Apple Lisa, Apple iMac, dan sebagainya. Ini adalah type of mikrokomputer yang digunakan satu user saja ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen dari sistem operasi. Komponen dari sistem operasi itu ada manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen input-output, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan, sistem proteksi, command interpreter system. Lanjut. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proses. Nah, proses itu adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya yang menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat input-output. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang diproses atau juga sedang dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan atau not running, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber dayanya yang bisa digunakan kembali. Lalu ada manajemen memori utama. Memori utama atau yang lebih dikenal dengan sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya itu bit ya, bit yang ukurannya itu mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau bit mempunyai alamatnya sendiri. Bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori utama seperti menjaga track dari memori utama yang sedang digunakan dan siapa saja yang menggunakannya, dan memilih program yang akan di-loading ke memori. Lalu selanjutnya ada manajemen file berkas. File atau berkas ya. Sistem operasi ini mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tabs dan juga disk. Nah, bertanggung jawab dalam pembuatan dan penghapusan berkas. Pembuatan atau penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, dan juga membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Nah, ada manajemen input dan output juga. Nah, sering disebut sebagai device manager. Menyediakan device driver yang umumnya itu digunakan sebagai operasi input-output yang seragam. Contohnya itu ada penggunaan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras. Contohnya ada CD-ROM dan floppy disk. Nah, sistem input-output ini terdiri dari sistem buffer, spooling, antarmuka device driver yang umum, drivers untuk spesifik perangkat keras. Ini contoh dari CD-ROM dan floppy disk. Nah, ada manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder itu juga biasa disebut sebagai penyimpanan permanen karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya itu terlalu
kecil. Maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup dari memori utama. Contohnya ada hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi juga bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder seperti manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Selanjutnya ada sistem proteksi. Nah, proteksi ini berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun penggunaan sumber daya. Mekanisme proteksi itu harus bisa membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah, dan juga harus menspesifikasi atau mengontrol dari sistem-sistem yang ada di dalam komputer untuk dapat diterima dan tidak dapat atau ditolak gitu ya, kontrolnya gitu. Lalu menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Nah, yang terakhir ada Command Interpreter System. Nah, sistem operasi itu menggunakan instruksi dari pengguna atau command driver. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement atau keinginan pengguna umumnya itu disebut sebagai control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Nah, command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input-output peranti yang ada. Contohnya ada Windows, Pen-based atau Touch, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang contoh dari sistem operasi. Nah, di sini contoh-contoh dari sistem operasi ya banyak banget. Yang paling sering digunakan di seluruh dunia adalah Windows, lalu ada Linux. Linux itu turunannya banyak ya, ada yang untuk Christian, ada yang untuk Ubuntu, ada untuk yang Muslim juga, ada Debian. Ini juga merupakan turunan dari Linux. Banyak sekali ya, ada Gentoo, NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, Dragonfly BSD, Darwin, Mint, Ubuntu. Ini merupakan turunan juga dari Linux, Apple, Oracle, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.